Halo teman-teman semua, pernahkah kamu membaca sebuah kisah dari Hikayat Melayu? Hikayat merupakan satu dari beberapa kesusastraan Melayu klasik yang masih eksis hingga saat ini. Hikayat memiliki beberapa tujuan, di antaranya sebagai cerita hiburan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai Hikayat Panji Kuda Semirang. Sastra Panji merupakan bentuk dari kesusastraan yang berasal dari Jawa dan berkembang hingga ke Pulau Sumatera, Bali, dan Makassar. Mari kita mulai membahas tentang Hikayat Panji Kuda Semirang. Dalam pembahasan ini, naskah yang digunakan merupakan naskah koleksi Lembaga Kebudayaan Indonesia atau Museum Jakarta dengan nomor 125C yang berasal dari koleksi Cohon Stewart. Naskah sebal 236 halaman ini juga tersimpan pada koleksi Van Ronkel dengan nomor XLI dan koleksi Leiden dengan nomor di atas. Pada halaman pertama terdapat informasi yang dapat kita ketahui mengenai judul naskah yang tertulis pada naskah, yaitu Kuda Semirang Siro Panji Pandai Rupa. Tidak hanya itu, melalui halaman pertama, kita juga dapat mengetahui bahwa hikayat ini merupakan terjemahan langsung dari bahasa Jawa yang dibuktikan dengan adanya kata-kata dalam bahasa Jawa. Kemudian pada bagian akhir naskah atau kolofon dapat kita baca mengenai kapan berakhirnya naskah, yaitu pada bulan Safar 1248 atau dalam kalender Masehi pada September 1832. Hikayat Panji Kuda Semirang menggambarkan perang dalam pengembaraan. Pengembaraan ini yang menjadi pokok isi cerita Panji, yaitu mengenai pengembaraan mencari seorang tunangan atau saudara yang hilang. Ikhtisar isi teks. Hikayat ini mengisahkan tentang ketabahan seorang putri raja yang tak mendapat perhatian ayahandanya. Kemudian ia mengembara keluar istana dan menyamar menjadi seorang laki-laki yang bernama Panji Semirang. Sepanjang perjalanannya, ia menemukan banyak rintangan sebelum akhirnya dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Beberapa poin penting dalam cerita ini yaitu putri raja yang bernama Galuh Candrakirana tidak mendapatkan perhatian dari ayahandanya, yaitu Raja Daha. Kedua, Galuh Candrakirana mengembara keluar istana dan menyamar menjadi seorang laki-laki yang bernama Panji Semirang. Selama perjalanannya, Panji Semirang banyak menghadapi rintangan, dan pada akhirnya Panji Semirang pun berhasil bertemu kembali dengan keluarganya. Selanjutnya, marilah kita membaca transliterasi naskah dari Hikayat Panji Kuda Semirang yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Alkisah, inilah cerita orang dahulu kala, hikayat namanya. Terlalu indah-indah ceritanya, daripada bahasa Jawa dipindahkan pada bahasa Melayu. Ini penghibur hati yang maskul, akan pengulit rasa yang dendam. Di dalam itu, dendam di mana akan hilang, maskul di mana akan melipur. Maka dikarang oleh segala orang yang bijaksana, para Makawi dan segala dalang dan pujangga di tanah Jawa. Maka dinamai hikayat ini Kuda Semirang Siro Panji Pandai Rupa. Ialah yang menaklukkan segala tanah Jawa di bawah perintahnya, dan ialah yang dikasihi oleh segala dewa-dewa, serta dengan saktinya tiada berlawan dengan terlalu amat bagus rupanya tanpa tanding. Dan ialah yang diberahikan oleh segala perempuan tanah Jawi, dan menjadi tembang dan kakawin oleh segala dalang dan pujangga, dan mendam kaul, dan menghabiskan segala rerawitan isi laut dan darat. Demikianlah diceritakan oleh dalang yang mempunyai cerita ini. Sebermula pada zaman dahulu kala ada raja. Di tanah Jawa, 4 bersaudara terlalu amat besar kerajaannya, dan ialah Titis Kesuma, Kadang Dewa, yang menjadi ratu di Kuripan, yang muda menjadi ratu di Daha, yang tengah menjadi ratu di Kekelang, dan yang bungsu menjadi ratu di Singasari.
terlalu amat berkasih-kasihan empat bersaudara. Pada segenap tahun utus mengutus 4 buah negeri itu, terlalu amat baik perintahnya dan periksanya akan segala rakyatnya. Dan terlalu amat ramai negeri 4 buah itu seperti orang kawin. Segenap kampung dengan segala bunyi-bunyian terlalu amat ramai dengan segala gamelan tiada berhenti lagi. Dan termasyurlah pada segala negeri di tanah Jawa-Jawa akan raja 4 buah negeri itu terlalu amat baik perintahnya. Dan segala dagang santri pun terlalu banyak masuk berniaga dalam negeri 4 buah itu. Demikianlah ceritanya oleh Saiful Hikayat itu. Sebermula akan sang nata kahuripan itu telah sudah berpura dengan Paduka Mahadewi, seorang laki-laki terlalu amat baik rupanya dan sikapnya dan jejaknya keagung-agungan. Maka dinamai baginda akan anak-anak itu Raden Brajadenta. Maka dipumitkan inang pengasuhnya dengan sepertinya dan diberi perkarangan oleh baginda di Karang Banjar Ketapang. Maka disebut orang Raden Banjar Ketapang. Syahdan akan permaisuri Kuripan pun inilah rasanya ia hendak berputra laki-laki yang baik paras. Maka kata permaisuri, Kakang Aji ingin pula rasanya kita ini beroleh anak. Maka kata sang nata, sungguh seperti kata tuan, Kakanda pun demikianlah juga. Bila bilangan kakang ini beroleh putra, dengan pun Yayi akan jadi ganti pun kakang di dalam dunia ini. Kalau kita kedera dikehendaki oleh Sang Hyang Sukma kembali ke kayangan kita. Maka kata permaisuri, Kakang Aji, marilah kita memuja kepada segala dewa-dewa, memohonkan kalaulah dianugerahkan oleh Dewata Mulia Raja akan anak ini. Setelah sang nata mendengar kata permaisuri, maka pada pikir sang nata, benarlah seperti kata permaisuri itu. Maka titah sang nata, Yayi Suri telah sebenarnya seperti kata adinda itu. Maka sang nata pun membuat tempat memuja catatan istana di tepas seperti kulon itu. Setelah sudah hadir semuanya pada ketika yang baik, maka sang nata dan permaisuri pun pergilah mandi, lalu bersalin dan berbedak dan bersuci dirinya. Setelah sudah mandi lalu bersalin kain yang indah-indah dan memakai segala bau-bauan yang amat harum baunya, maka sang nata dan permaisuri pun memujalah 2 laki istri kepada segala dewa-dewa siang dan malam, 40 hari 40 malam. Terlalu amat keras puja beratanya akan segala dewa-dewa. Setelah mengetahui 3 halaman cuplikan hikayat Panji Kuda Semirang, dapat kita temukan beberapa kata-kata yang berbahasa Jawa yang tentunya digunakan dalam naskah ini. Beberapa di antaranya adalah contohnya abdi yang berarti hamba atau sahaya, atau kata Bandung yang berarti bersama-sama atau besar. Teman-teman semua dapat menjeda video ini untuk dapat membaca serta mengetahui artinya. Demikian informasi mengenai hikayat Panji Kuda Semirang. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan bagikan video ini untuk menambah informasi khalayak ramai.